pasti. Coba Anda bayangkan, Allah itu kan tidak bermula. Langit itu kan bermula. Sosok yang tidak bermula bertempat pada sosok yang pada sesuatu yang memiliki permulaan. Allah itu tidak bermula, konsekuensinya dia tidak mungkin bertempat karena tempat itu ada dengan adanya makhluk. Makhluk kan sebelum adanya makhluk, Allah kan ada dengan dirinya sendiri. Berarti ada perubahan dong dalam diri Tuhan ketika itu. Tadinya dia nggak bertempat, kemudian bertempat. Kan katanya Tuhan tidak bermula. Kok bisa Anda mengatakan Tuhan bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Ini bid'ah. Konsekuensinya begitu. Nah, tapi konsekuensi dari keyakinan Anda memutus konsekuensi itu tidak berkonsekuensi pada kejisiman. Kaidah-kaidah rasional menolak akidah semacam itu, ini bid'ah. Ya. Di ulama salaf yang mana? Nggak ada. Ulama salaf yang merinci tentang sifat-sifat Allah itu nggak ada. Ya. Ulama salaf itu terkait sifat Allah sederhana, simpel. Mereka menetapkan, tidak membagaimanakan, tidak merinci. Ya apa yang mau dirinci? Allah nggak jelasin. Jadi para ulama salaf itu ketika membahas terkait sifat Allah nggak, kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini. Nggak ada ulama salaf begitu-begitu. Itu ulama khilaf. Ya. Yang begitu-begitu ulama khilaf adanya cuman di masa setelah ulama salaf. Itu rata-rata ulama khilaf semua. Kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begitu. Ya. Kalau ulama salaf, Allah sebut, Nabi sebut, terima, imani tanpa membagaimanakan dan tidak mentakwil. Yang pegangan mereka adalah bahwa Allah sudah netepin, ya sudah. Yang penting laisa kamitslihi syai'un, enggak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada sebab untuk memalingkannya. Kenapa? Karena memang Allah sudah menetapkan. Maknanya jelas. Makna khusus itu tergantung penjelasan. Penjelasannya enggak ada. Bagaimana kita jelasin? Tapi makna asalnya tetap diterima. Ya Allah sendiri netapin, ngapain ditolak? Kenapa harus ditolak? Allah sendiri menetapkan, kenapa harus ditolak? Pembagaimanaannya itu yang dihindari, jangan. Karena Allah sendiri udah netapin bahwa tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Dia. Sederhana ulama salaf. Umar bin Abdul Aziz ketika menerangkan karakter para ulama salaf, itu bahwa para salaf itu mereka ketika berbicara dan berhenti bicara itu di atas ilmu. Jadi bukan pas pengen ngomong, sekedar pengen ngomong, enggak. Para salaf itu kalau ada ilmunya enggak, ada ilmunya aja kita bahas, enggak ada ilmunya enggak dibahas, berhenti ulama salaf. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki pandangan, ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, para salaf adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam, cara berpikirnya bagus, luar biasa tajam. Tapi terkadang mereka menahan diri untuk bicara. Kenapa? Karena memang gak ada ilmunya, ngapain diperdalam gitu. Dan para ulama salaf, kalau mereka ingin membahas suatu perkara, mereka lebih mampu untuk membahas dibanding orang-orang kayak model kalau begini, kalau begini begitu, kalau sana begini begitu. Ulama salaf kalau mau gaya-gayaan begitu, mereka lebih mampu. Tapi faktanya di kitab mereka tidak kita temukan. Ketika mereka membahas sesuatu perkara dalam masalah akidah terkait sifat Allah, mereka enggak menjelimet-jelimet begitu, enggak. Ya. Enggak bermain dengan logika-logika rasionalnya, ngapain? Gaya-gayaan rasional. Nanti membedakan lupa melupakan aja nggak sanggup. Menjelaskan bahwa kata ma'a, kata bersama itu tidak mesti memiliki konteks satu tempat aja masih belepotan, nggak sanggup. Jadi jangan ngajak orang lagi untuk berpikir rasional untuk urusan yang lainnya. Urusan yang sederhana aja, secara rasional Anda nggak mampu membedakan bahwa kata lupa dengan melupakan itu dua hal yang berbeda. Kata ma'a itu nggak mesti harus satu tempat. Tapi di pikiran Anda melazimkan bahwa kata ma'a, kata bersama itu seolah-olah harus satu tempat. Sehingga kalau ketika kalian membaca ayat bahwa Allah bersama kalian, itu memiliki kelaziman, konsekuensi, berarti Allah ada di setiap hamba yang soleh.
itu kan namanya pemikiran yang dangkal, cacat, pemikiran yang mampu diarahkan oleh stigma, bahwa kata ma'a, kata bersama itu mesti pada satu tempat. Itu kan stigma yang dibuat, bukan definisi aslinya. Definisi aslinya nggak terikat dengan satu tempat, tergantung konteksnya. Itu definisi asli ma'a. Makanya kalau kita menemukan ayat-ayat Al-Quran dengan lafaz ma'a, itu banyak artinya sama sekali nggak ada urusan dengan satu tempat. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan. Itu nggak ada urusannya dengan tempat. Konteksnya bukan tempat, sama sekali bukan konteks tempat. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amta faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, mereka adalah bersama, mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat atas mereka dari kalangan nabi, orang-orang jujur, syuhada, wassalihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Ma'a di sana nggak ada urusan sama tempat. Bagaimana sama tempat? Kita mentaati Allah dan Rasul sekarang, kok kita bersama Nabi? Nabi mah udah selesai. Artinya bukan tempat di sana. Tentunya Allah maksud bersama dalam hal kedudukan, memiliki kesamaan dalam kedudukan. Memiliki kesamaan dalam kedudukan. Apa maksudnya? Dalam ketaatan. Di dalam menggunakan waktunya untuk ketaatan, menggunakan waktunya untuk amal soleh, menggunakan waktunya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan. Dengan kita mentaati Allah dan Rasul, itu kedudukannya sudah sama dengan Nabi, dengan orang-orang siddiq, dengan orang-orang syuhada, orang-orang saleh. Bukan berarti sekedar sama tempat. Apa gunanya sama tempat? Tentu konteksnya adalah sama dalam hal ketakwaan, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi nggak ada urusan dengan sama tempat. Ya, jadi ada hal yang sederhana, untuk berpikir pada hal yang sederhana aja nggak sanggup, jangan ngajak orang lagi untuk berpikir rasional untuk hal yang lainnya. Itu dulu aja, benerin. Karena kalau itunya keliru, memang turunannya bakal keliru. Penerapan turunannya bakal keliru, karena itu termasuk hal yang paling basic. Dan jadi yang orang-orang tersebut lakukan juga itu bukan karakternya ahli sunnah. Orang-orang yang selalu mengajak orang untuk berpikir secara rasional berdasarkan akal, sedangkan ilmu di sisi syariatnya nggak ada. Ya, dasar syariatnya mana? Ngomongin tentang sifat Allah, dasarnya mana? Dasarnya apa? Secara kaidah rasional, secara akal. Jangankan sifat Allah, sifat-sifat penghuni surga, benda-benda, makhluk-makhluk di penghuni surga, di surga aja itu sesuatu yang belum bisa dicapai akal. Sama nama sama sifat, anggur sama sifat dengan yang di dunia. Ya, semua hal yang ada di surga itu sama dalam nama, sama secara umum sifat, tapi secara khusus berbeda. Ya enggak? Semua yang ada di surga nanti, ya kan? Tidak pernah terbesit di dalam akal, ya kan? Tentang kenikmatan anggur di sana, tentang kenikmatan buah-buahan di surga. Ya. Tapi gambaran umumnya ada, tapi gambaran khususnya nggak bisa kita terapkan di akal kita. Itu tentang surga saja begitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh lebih tinggi lagi keagungannya. Jadi bukan ciri khas ahlu sunnah memberat-beratkan diri pada sesuatu yang tidak ada ilmunya di sisi syariat. Ahlu sunnah itu kalau tidak ada, ya sudah, terima sebagaimana yang ada di Al-Quran dan hadis sahih, terima. Itu namanya ahlu as-sunnah, makanya disebut ahli sunnah. Kalau mandelin ini mulu itu namanya bukan ahli sunnah, ahli ra'yu. Ya. Model-model itu kayak Mu'tazilah, Jahmiyah, ya. Padahal akal mereka cetek, akal mereka pendek.
Kalau dibandingkan dengan akalnya para ulama salaf jauh. Cuma ulama salaf nggak mau memberat-beratkan diri membahas sesuatu yang tidak ada ilmunya. Kata Nabi SAW, halakal mutanatti'un. Nabi mengulang sampai 3 kali, celakalah orang-orang yang memberat-beratkan diri dalam hal apa saja. Dalam hal beribadah, memberat-beratkan diri celaka karena melampaui batas. Dan termasuk memberat-beratkan diri dalam membahas suatu perkara yang tidak ada ilmunya, termasuk dalam keumuman hadis tersebut, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang memberat-beratkan diri. Termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang ini belakangan ketika membahas perkara sifat Allah. Ulama salaf menyuruh biarkan sebagaimana adanya, jangan dibagaimanakan dan jangan ditakwil. Yang penting tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Kita sucikan zat Allah dan sifatnya dari apa yang ada pada sisi makhluk ya. Ini malah kalau begini berarti begitu, kalau begini berarti begitu. Itu bukan jalan salaf. Jalannya orang-orang yang menganggap bahwa akalnya mampu mengolah segala hal. Dia adalah bukan ahlu sunnah ya. Dia adalah ahli konsekuensi. Berarti konsekuensinya begitu ya. Bukan ahli sunnah, ahli konsekuensi ya. Jadi hati-hati ya. Gayanya makanya wah keren begini gitu, nggak nyampe sebenarnya gini aja dia.